Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu pada pembelajaran kali ini ya. Walaupun via YouTube, namun tidak apa-apa. Kita harus bersyukur. Semoga masa pandemi ini bisa usai dan kita bisa tatap muka seperti biasanya. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk presensi Bapak sudah kirimkan link presensi di grup WA ya. Bisa diisi dari sekarang. Ya alhamdulillah kita akan mempelajari mengenai apa? Mungkin anak-anak sudah tahu, belum tahu ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai surat pribadi dan surat dinas. Sebelum itu kita akan mengulas materi kita yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita mempelajari mengenai unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen ini terdapat dua. Mungkin anak-anak masih ingat ya materi kemarin yang kita bahas. Yang pertama adalah unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerpen, dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik itu terdapat beberapa isi. Yang pertama adalah tema adalah ide dasar cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan, itu adalah orang yang berperan dalam cerita atau peristiwa yang ada di dalam cerpen tersebut. Dan yang ketiga alur, yaitu jalan pola atau pola peristiwa, rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerpen. Dan selanjutnya adalah latar meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Dan gaya bahasa, cara mengungkapkan perasaan atau pikiran, sudut pandang, ciri khas, strategi pengarang untuk digunakan untuk menyampaikan cerita dalam cerpen. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung di dalam cerpen untuk pembaca. Dan untuk unsur ekstrinsik terdapat satu, latar belakang masyarakat, kedua, latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai-nilai yang meliputi nilai moral, nilai agama, sosial, dan budaya. Nah, itu materi kemarin yang kita bahas ya mengenai unsur-unsur cerpen. Mungkin anak-anak semuanya bisa dipelajari lagi. Ya, langsung saja kita akan mempelajari mengenai surat pribadi dan surat dinas. Bapak sudah siapkan PPT-nya ya. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian surat pribadi, yaitu bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjuk pada lembaga. Adapun ciri-ciri surat pribadi, yang pertama adalah bentuk komunikasi antara pengirim dan penerima. Dapat dua orang, yaitu pertama pengirim dan penerima. Yang kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, biasanya bersifat bebas, bisa tanya kabar,
ucapan terima kasih, ucapan selamat, dan lain sebagainya. Sedangkan surat dinas juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, hanya ditulis oleh instansi kepada instansi lain, menggunakan bahasa yang resmi. Kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, penggunaan bahasa surat pribadi. Nomor 1, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Ya, sedangkan penggunaan bahasa dinas, yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, tidak makna kiasan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Pertama-tama mari kita mengetahui unsur-unsur surat pribadi terlebih dahulu. Unsur-unsur ini bertujuan untuk agar anak-anak semuanya bisa memahami unsur-unsur apa saja yang ada di dalam surat pribadi agar nantinya bisa membuat atau menulis surat pribadi seperti itu. Unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Ini bertujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Yang kedua, salam pembuka. Menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar mengunggah pembaca untuk membaca surat yang kita tulis. Unsur surat pribadi yang keempat adalah isi surat. Untuk menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kelima adalah penutup surat, yang bertujuan untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi dibalas. Yang keenam, nama dan tanda tangan, memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat, karena zaman sekarang banyak ya penipuan nama dan tanda tangan seperti itu. Yang selanjutnya adalah struktur surat dinas atau unsur-unsur surat dinas. Surat dinas ini bersifat resmi, jadi dalam penulisannya agak lebih ribet atau rumit daripada surat pribadi. Nah, unsur-unsur surat dinas yang pertama adalah kop surat. Bagian ini diisi dengan nama lembaga, biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak. Yang kedua, nomor surat. Biasanya lembaga memiliki format nomor surat tersendiri. Yang ketiga, tanggal surat. Tanggal surat, keterangan tanggal kapan surat itu dikirim. Yang keempat, lampiran. Sebagai penerangan bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Yang kelima adalah perihal judul atau inti dari surat, misalnya permohonan izin. Yang keenam, alamat surat. Alamat surat meliputi alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Yang ketujuh, salam pembuka. Ini memastikan kita menyapa pada penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan haruslah baku, contohnya dengan hormat seperti itu. Yang ke-8, paragraf pembuka. Berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirimkan surat. Yang ke-9, inti surat.
merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Yang ke-10 paragraf penutup berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Yang ke-11 salam penutup. Pada surat dinas, salah satu salam penutup yang paling umum adalah hormat kami. Yang ke-12 nama dan tanda tangan. Pada surat dinas biasanya nama dan tanda tangan yang tercantum adalah seseorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Seperti itu. Ya, itu tadi unsur-unsur atau struktur surat pribadi dan surat dinas. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anakku. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak memberikan tugas kepada kalian semuanya untuk menulis satu contoh surat pribadi dan surat dinas. Besok dikumpulkan. Seperti itu ya. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.